Tema kita malam hari ini adalah Accident Waiting to Happen. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia. Mengapakah penyesalan selalu datang belakangan? A, B, atau C? Dan kita lihat hasilnya. Ternyata yang memilih A sebesar 27%, pilihan B sebesar 17%, dan pilihan C 56%. Super sekali. A, siapa yang memilih A? Mengapa Anda memilih A? Karena saya pikir untuk perbuatan yang buruk itu akan berakibat buruk juga, Pak. Begitu. Iya, Pak. Itu kenapa Anda menekankan pada penyakit? Karena akan menjadi penyakit, baik untuk diri sendiri maupun penyakit jiwa lah, Pak. Ya. Yang paling Anda khawatirkan yang mana? Yang jiwa itu, Pak. Oke. Nah, penyakit jiwa ini banyak orang menduganya hanya yang buruk, yang sampai harus disetrum, dirantai, atau di penjara. Bukan. Penyakit jiwa seperti mengeluh, ya Pak? Ya, benar saja. Malas, ya selalu apa? Pikiran negatif, Pak. Suudon, sombong. Good, terima kasih banyak. Berarti memang orang yang mengabaikan perilaku baik akan menerima akibatnya sebagai penyakit. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya mau tuliskan satu. Kanker. Ayo. Ini akibat atau sebab? Nah, kalau kanker ini akibat dari apa? Perilaku buruk apa? Rokok, apalagi? Alkohol. Alkohol itu kanker ya. Itu sebabnya di budaya-budaya di mana rokok itu tinggi dikonsumsi, jumlah penyakit kanker yang disebabkan oleh rokok juga tinggi di negara itu. Kematian karena rokok juga tinggi. Alkohol. Tingginya kasus kanker pada usia di atas 50 tahun di masyarakat yang mengkonsumsi banyak alkohol. Tetapi tidak diumumkan karena masyarakat itu untung dari perdagangan alkohol. Orang yang meninggal karena rokok tidak diumumkan, tidak disosialisasikan. Kenapa? Karena masyarakatnya untung dari perdagangan rokok. So, kadang-kadang untuk uang yang 1 juta, 2 juta yang segera habis itu kita mengorbankan kesehatan banyak orang. Untuk pilihan A kita berikan tepuk tangan. B. Karena orang tidak percaya bahwa keburukan hati akan menyebabkan kecelakaan. Siapa yang memilih ini? 17. Mas Hilbram pilihkan. Mengapa Anda memilih mementingkan B, yaitu keburukan hati? Ketika kita memiliki hati yang buruk, walaupun pada kenyataannya kita melakukan hal yang baik, tetapi tidak berasal dari hati kita yang sesungguhnya, maka apabila itu akan mendatangkan kecelakaan, akan membawa kita ke dalam penyesalan. Super sekali. Sudah pernah mendengar ini? Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Oke, niat dari mana? Dari hati. Kalau hatinya baik, dapatnya baik. See? Jadi kalau begitu yang namanya hati buruk, lihat. Yang berangkatnya dari hati sampainya ke hati. Orang yang hatinya buruk, sahabatnya yang menerimanya siapa? Orang-orang yang hatinya juga buruk. Ada persahabatan-persahabatan yang bukan sahabat memuliakan sahabat. Tetapi ada pergaulan yang motonya adalah pren makan pren. Ya, teman makan teman. Ada. Nah, orang-orang yang memilih hati yang baik akan cepat mengenali orang baik. Wanita yang hatinya baik akan cepat mengenali laki-laki PHP. Pemberi harapan palsu. Itu kelihatan sekali. Itu sebabnya wanita kalau mau melindungi dirinya dari kepalsuan cinta harus membaikkan hati. Tidak tertarik kepada penampilan gemerlap dari barang-barang yang bisa dibeli. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang yang hatinya baik, accident-nya, akibatnya adalah kebaikan, dan orang-orang yang hatinya buruk akan masuk dalam kecelakaan-kecelakaan.
kerugian-kerugian yang menyakitkan hatinya. Dan tidak ada niat Tuhan kalau menyakitkan hati supaya memilih perilaku yang lebih baik. Itu, terima kasih. C, karena orang tidak percaya bahwa tidak berpikir dengan baik akan menjadikan mereka korban. Siapa yang memilih ini? Silakan. Ya, salam super Pak Mario. Salam super. Mengapa Bapak memilih ini? Karena saya melihat kejadiannya langsung di orang-orang sekitar saya bahwa terkadang mereka menyesal itu karena nasihat baik, pikiran-pikiran baik yang disampaikan mereka tidak terima gitu. Akhirnya mereka jadi korban yang menyebabkan mereka menyesal sendiri. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nih, saya baru tulis di Twitter kemarin, kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Ya, kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Yuk saya tanya sederhana ini. Ini gambarnya apa ya? Coba. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Apa? Baut, super sekali. Sederhana toh untuk memasukkannya ke murnya, sederhana. Sekarang saya tanya, apakah butuh pengetahuan untuk memasang baut ini? Butuh, muternya kemana? Bahkan sesederhana memasukkan baut membutuhkan pengetahuan. Lalu menjadi orang kaya, dia malas sekolah. Tuh. Mau menjadi pemimpin, malas ikut seminar. Bayangkan itu. Betapa lemahnya pikiran orang yang mengabaikan pendidikan. So, pengetahuan diperlukan. Itu sebabnya, lihat nih. Kalau saya katakan tadi, tingkat pikiran menentukan kelas kehidupan. Bayangkan dia tidak tahu caranya muter baut saja. Motornya mereteli, mesinnya, knalpotnya, setirnya, sedang jalan lu lepas gitu. Ya. Lihat kelas kehidupannya orang yang tidak berpikir. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan pernah rendahkan pendidikan. Jangan pernah menghindari sekolah. Memang enak bolos, itu enak sekali. Karena tidak merasa ada beban. Tetapi setan senang. Karena setan tahu Anda akan jadi orang besar. Makanya Anda dibuat tidak tertarik belajar. So, jangan lupa. Kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Gitu. Masih ada waktu untuk Anda bertanya, silakan siapa? Bapak. Salam super Pak Mario Teguh. Salam Nama super. saya Yulizar dari Bondowoso, Jawa Timur. Dari Bondowoso. Ya. Tema kita itu kan accident waiting to happen. Ya, Persepsinya pasti buruk accident itu Pak. ya. Mungkin setuju. Di agama kita itu ada yang namanya takdir Pak. Bisakah accident ini dirubah menjadi baik? Atau takdir ini menjadi baik? Karena kita tahu di ajaran kita juga diajarkan bahwa yang bisa merubah takdir kita itu ada kita sendiri. Minta pendapatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Ini cara saya menyikapi kewenangan Tuhan dan yang diwariskan kepada saya. Yaitu ada ketetapan dan ada kesempatan. Nah sekarang kesempatannya apakah ketetapan Tuhan? Ya, namanya nasib. Tuhan katakan tidak akan aku ubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak mengubahnya. Nah ada kesempatan toh Pak? Good, kaum. Berarti Bapak bagian dari kaum. Good, berarti Bapak bisa memperbaiki nasib. Bisa, kesempatan. Nah apakah itu di dalam ketetapan? Ya. Jadi kalau ada orang bilang, rezeki sudah diatur. Betul, bukan jumlahnya, tapi caranya. Kalau caranya mengais sedikit-sedikit, ya dapatnya sedikit. Tetapi kalau membahagiakan banyak orang dengan produk yang inovatif, ya kaya raya. Jadi kalau begitu, yang kita harus risaukan itu takdir atau nasib?
Nasib. Banyak orang tidak mengerti takdir, paling merisaukan takdir. Wis takdirku soro. Gitu, takdir saya miskin. Berapa banyak orang menulis di Facebook bahwa dia ditakdirkan miskin. Paling bahaya adalah orang yang mengharamkan bagi dirinya yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Orang yang meyakini takdirnya miskin mengharamkan kekayaan dan kesejahteraan. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya begini saja. Paling baik adalah ikhlas tidak mengetahui. Paling baik daripada sok tahu salah. Itu sikap saya untuk berdiri di Golden Ways adalah tidak mengetahui dan hanya bicara kalau ditanya. Jadi kalau begitu, terima saja segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan termasuk kesempatan saya untuk menjadi sebaik-baiknya rahmat bagi sesama. Lalu saya ikuti petunjuknya untuk menjadi hadiah yang menggembirakan orang lain. Itu. Kita akan break dulu sebentar, tapi setelah ini mudah-mudahan Anda masih tetap bersama kami terus menyaksikan Metro TV. Karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kami lebih mencintai kebaikan. Kalau kami melakukan kesalahan, Tuhan berikan peringatan. Bukan siksaan. Siksaan tidak ada selama kita hidup.